Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam program renungan harian ini. Dan saya mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri, supaya firman itu boleh membangun kehidupan kami menjadi semakin selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab Yeremia pasal 13 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Bagaimana mungkin kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang terbiasa berbuat jahat? Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu perbuatan akan menjadi sebuah kebiasaan kalau itu terus-menerus diulang. Saudara yang saya kasihi, dan sesuatu yang dikatakan kebiasaan biasanya sudah mendarah daging, berurat akar, dan sulit sekali diubah. Contoh sederhana, orang yang sudah terbiasa bangun siang, betapa sulitnya untuk mengubah kebiasaan itu menjadi bangun pagi. Atau orang yang terbiasa bermalas-malasan, betapa sulitnya untuk berubah menjadi orang yang lebih rajin, lebih tekun. Ya. Bahkan kadang-kadang orang mengatakan sudah tidak bisa diubah. Sudah begitulah adanya. Nah, Nabi Yeremia diutus oleh Allah untuk berbicara kepada bangsa Yehuda. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini sungguh sangat keras. Oleh karena apa? Oleh karena bangsa Yehuda ini nampaknya sudah terbiasa melakukan apa yang jahat dan sulit sekali berubah. Itu sebabnya kemudian Yeremia memakai perumpamaan dalam sebuah pertanyaan. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Dapatkah seekor macan tutul mengubah pola yang ada di dalam atau di atas kulitnya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yeremia ini bukan berarti bahwa ia menutup semua kemungkinan untuk berubah. Saya lebih cenderung memahami apa yang dikatakan Yeremia ini sebagai suatu tantangan. Ya. Pertanyaan yang sebenarnya merupakan suatu tantangan. Dapatkah kamu berubah? Dapatkah orang Yehuda ini berbuat baik karena mereka sudah terbiasa melakukan apa yang jahat? Sebuah tantangan dengan menggunakan gambaran yang mustahil diharapkan akan menghasilkan suatu dampak, suatu reaksi atau suatu respon dengan mengatakan kami bisa berubah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu nampaknya yang diharapkan oleh Nabi Yeremia. Dengan pertanyaan itu, bangsa Yehuda akan tergugah dan mengatakan, tidak, kami bisa berubah sekalipun kami sudah terbiasa berbuat jahat, berbuat buruk. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nubuat atau dari khotbah Nabi Yeremia ini kita mau belajar tentang betapa berbahayanya jikalau kita juga sudah terbiasa melakukan apa yang tidak baik, apa yang buruk. Kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Atau bahkan mungkin kita mengatakan ya hampir semua orang juga melakukan hal yang sama. Sehingga kemudian hal-hal yang buruk itu terus kita ulang menjadi kebiasaan, mendarah daging, berurat akar dalam diri kita. Dan ketika kita mau berubah, itu sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang mustahil apabila kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, kita mau memohon pertolongan dari Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus berbicara, bekerja di dalam diri kita dan mengubah kita. Tentu tetap saja dituntut ada usaha di dalam diri kita untuk berubah, untuk meninggalkan apa yang jahat dan menggantikannya dengan apa yang baik. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami perubahan
perubahan itu bukan sesuatu yang mustahil, sekalipun mungkin barangkali menyakitkan. Tetapi perubahan hidup dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik itu adalah merupakan sesuatu yang akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita semakin sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita juga akan semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari kita teliti dalam diri kita, dalam hidup kita. Adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita miliki? Hal-hal buruk yang sudah menjadi kebiasaan kita. Mari kita berjuang dengan pertolongan Roh Kudus, meninggalkan semuanya itu dan mengubahnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh senantiasa mengintrospeksi diri kami dan meninggalkan apa yang jahat, apa yang buruk, serta menggantinya dengan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu bukan hanya dengan kekuatan kami, melainkan juga dengan pertolongan Roh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.